Hari Pranata Kusuma di sini akan menjelaskan bagaimana pencegahan perubahan iklim dengan salah satu metode atau solusi berdasarkan keilmuan teknik material metalurgi. Dan di sini kita akan menggunakan sebuah teknologi yang bernama carbon capture and storage. Sebelum itu kita akan membahas bagaimana sih perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan terjadi akibat beberapa gas rumah kaca. Salah satunya adalah CO2. CO2 ini dihasilkan dari proses banyaknya penggunaan energi ataupun produksi energi di bidang-bidang industri salah satunya. Sehingga dengan kita gambar berikut kita ketahui penggunaan energi terbanyak, yaitu berdasarkan gambar yang pertama, penggunaan energi supply merupakan peranan yang terbesar dan secara industri bagi penyumbang gas rumah kaca yang paling banyak. Begitu juga penggunaan bahan bakar seperti gas, coal, oil, dan sebagainya. CO2 capture ini merupakan salah satu teknologi yang mana dapat menangkap sumber emisinya seperti pembangkit listrik dan industri. Teknologi ini dapat berkontribusi mengurangi penggunaan seperti pengeluaran gas-gas karbon dioksida, sehingga mendapatkan hasil produksi karbon dioksida secara murni atau tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Karena CO2 ini merupakan salah satu hal banyak yang digunakan di industri-industri lainnya, sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi atau secara finansial akan meningkatkan keuntungan dengan adanya CO2 capture ini, atau kita sering sebut dengan CCS. Teknologi ini dapat memisahkan gas CO2 dengan gas lain yang sudah dapat digunakan secara kurang lebih hampir 80 tahun lamanya. Beberapa proyek CSS di skala besar cukup beroperasi banyak di dunia. Salah satunya penangkapan karbon selain mencegah emisi dari banyaknya kendaraan-kendaraan di atmosfer setiap tahunnya di bumi. Industri pemurnian CO2 selain dapat menyelamatkan lingkungan atau berkontribusi mengurangi efek rumah kaca ini, dari segi ekonomi juga memiliki daya jual yang sangat tinggi, karena gas CO2 murni ini dapat digunakan sebagai standar food grade yang diperlukan dalam berbagai jenis industri lainnya seperti makanan dan minuman. CO2 ini salah satunya seperti digunakan untuk pembuatan minuman berkarbonasi, pengawet makanan, pengeringan makanan dengan dry ice, pemutihan gula, pembuatan rokok, dan masih banyak lainnya. Sehingga CO2 murni ini juga banyak digunakan sebagai industri-industri yang banyak menghasilkan karbon dioksida, seperti salah satunya industri semen salah satunya, di mana menggunakan rotary kiln. Dengan rotary kiln ini proses semen itu akan diputar dan dilakukan proses pembakaran, sehingga menghasilkan karbon dioksida yang cukup banyak dibandingkan dengan industri-industri jenis lainnya. Nah, dengan penggunaan capture CO2 ini, kita dapat menggunakan teknologi yang namanya removing carbon dioxide using amines. Nah, di mana amines ini merupakan salah satu komponen yang akan kita gunakan untuk memisahkan gas CO2 ini. Seperti dalam proses gas buang ini, kita akan melalui absorber. Dari nomor 1, full gas akan melalui proses cooling, lalu dialirkan ke absorber, sehingga gas dari full gas ini akan berkontak dengan cairan amin, mengikat CO2 di dalamnya yang membentuk ikatan kimia relatif rendah, lalu dialirkan kembali menuju ke arah stripper. Di stripper ini akan dipanaskan sehingga ikatan CO2 dan amin tersebut kembali memecah, dan kemudian CO2 akan dialirkan menuju CO2 storage
dan angin pun dapat dialirkan kembali ke dalam absorber dan dapat digunakan kembali. Begitu terus menerus sehingga produk CO2 ini akan dihasilkan secara terus menerus dari berdasarkan fuel gas yang dikeluarkan. Teknologi berikutnya yaitu salah satunya oxy-fuel combustion, di mana salah satu teknologi ini banyak digunakan di pembangkit listrik bertenaga uap. Awalnya proses penggunaan oxy-fuel combustion ini yaitu penggunaan udara harus memiliki tingkat kemurnian yang tinggi, sehingga dilakukan proses pemisahan oksigen dan nitrogen, sehingga untuk dialirkan proses pembakaran hanya menggunakan gas oksigen tanpa campuran nitrogen. Setelah oksigen dilakukan pembakaran terhadap mesin boiler, sehingga gas dari fuel yang biasanya banyaknya menggunakan seperti gas alam dicampurkan dengan udara, dan begitu juga dengan uap dari steam tersebut, sehingga dari proses pembakaran ini dilakukan seperti particle removal. Jika fuelnya seperti batu bara, maka akan banyak didapat fly ash. Begitu juga dengan dialirkan ke proses selanjutnya yaitu sulfur remover, di mana fuel ini seperti gas metana ataupun batu bara banyak memiliki konten H2S, sehingga sulfur pun perlu dipisahkan menggunakan sulfur remover menjadi bentuk materi mineral sulfur yang paling sederhana atau umum yaitu tinsum. Dari proses selanjutnya, gas buang dari steam atau boiler ini akan diproses selanjutnya yaitu proses pendinginan atau kondensasi. Dari gas steam ini, gas buang berupa steam memiliki kandungan seperti CO2 ataupun steam, lalu didinginkan sehingga steam pun akan terjadi proses kondensasi sehingga dapat menjadi air kembali, dan gas buang pun hanya berupa CO2 murni yang dialirkan menggunakan CO2 kompresor dan dialirkan kembali ke CO2 storage. Berikut salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk memisahkan gas buang CO2 untuk dialirkan ke CO2 storage dan digunakan untuk industri-industri lainnya. Selain mengurangi gas buang dari seperti salah satu gas rumah kaca, ini juga dapat meningkatkan secara finansial perekonomian dari sebuah industri. Berikut dari saya, terima kasih. Bagian selanjutnya dari video ini adalah implementasi ilmu teknik mesin dalam penanganan perubahan iklim yang akan dibawakan oleh saya, Gazi Diki. Ilmu teknik mesin dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah manufaktur, yang ketiga adalah material, dan yang terakhir adalah konversi energi. Mitigasi perubahan iklim. Kita dapat melakukan mitigasi dengan cara mendesain kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Di sini ramah lingkungan berarti bahwa kendaraan tersebut mengeluarkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Hal ini dapat dicapai dengan cara melakukan perubahan dari sistem bahan bakar kendaraan tersebut yang semula berbahan bakar fosil menjadi berbahan bakar elektrik, sehingga tidak menghasilkan gas-gas buangan. Selain itu juga kita dapat membuat kendaraan yang lebih efisien dengan cara simulasi bentuk kendaraan, sehingga bentuk kendaraan tersebut lebih aerodinamis.
material, kita dapat melakukan mitigasi dengan cara merubah proses pengolahan logam yang berada di industri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan kembali panas yang masih tersisa dari pengolahan material sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien. Selain itu juga kita dapat menggunakan kembali zat-zat yang hasil produksi dari material ini sehingga zat-zat ini tidak mencemari lingkungan dan tidak menghasilkan gas-gas polutan yang dapat menghasilkan gas rumah kaca yang berlebihan. Di manufaktur, kita dapat membuat suatu kebijakan Green Factory, di mana kebijakan ini akan mengatur berapa jumlah energi yang dapat digunakan oleh suatu pabrik serta sumber-sumber energi yang terbarukan yang harus digunakan oleh suatu pabrik. Selain itu juga, kebijakan ini bisa juga mengatur pengolahan zat-zat hasil sisa produksi, sehingga zat-zat ini bisa didaur ulang dan tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Mitigasi di bidang konversi energi dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan renewable energy dengan lebih optimal. Seperti contohnya pembangkitan listrik di pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia yang menggunakan tenaga yang terbarukan seperti air, angin, dan surya. Selanjutnya adalah adaptasi dari efek-efek yang dihasilkan oleh perubahan iklim. Kita dapat melakukan adaptasi dengan cara melakukan desain portable hospital dan survival pod yang akan sangat berguna untuk digunakan sebagai survival equipment dalam menghadapi bencana-bencana yang dihasilkan oleh perubahan iklim, seperti kenaikan air laut, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Adaptasi di bidang material akan difokuskan terhadap pencegahan korosi yang dihasilkan oleh hujan asam, di mana pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara material coating dengan berbagai macam zat, maupun pelapisan material seperti material galvanizing yang melapisi logam dengan seng. Pada bidang manufaktur, adaptasi dapat dilakukan dengan cara melakukan optimasi terhadap mesin-mesin manufaktur, sehingga mesin ini dapat memenuhi ledakan permintaan emergency equipment apabila terjadi bencana yang dihasilkan oleh perubahan iklim. Selain itu juga kita dapat melakukan instalasi terhadap emergency equipment seperti pompa di industri-industri agar industri tersebut tetap berjalan maupun terdapat bencana seperti banjir yang menyerang area sekitar industri tersebut. Adaptasi di bidang konversi dapat dilakukan dengan cara melakukan berbagai macam inovasi seperti pembuatan personal emergency power generator, di mana power generator ini akan sangat berguna apabila terjadi bencana, seperti contohnya bencana banjir, di mana kita dapat memanfaatkan arus air yang berada di banjir tersebut untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada saat terjadinya berbagai macam bencana, seringkali terdapat pemadaman listrik terpusat yang dilakukan oleh PLN. Ya, sekali ini saya akan membahas mengenai siklon tropis. Di mana siklon tropis ini seharusnya tidak melewati Indonesia. Namun, akibat perubahan iklim yang terjadi di sekitar Indonesia, siklon tropis ini sekarang melewati Indonesia, sehingga menghasilkan berbagai macam cuaca buruk serta badai yang berada di Indonesia. Tentu saja hal ini dapat dicegah serta kita dapat melakukan adaptasi mengenai hal ini dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan penggunaan renewable energy secara optimal di Indonesia. Yang kedua adalah penggunaan eco-friendly vehicle di Indonesia, karena seperti kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat jumlah kendaraan yang sangat tinggi sehingga menghasilkan gas-gas buangan yang menghasilkan efek rumah kaca yang sangat buruk di Indonesia. Selain itu, untuk beradaptasi kita dapat melakukan desain terhadap emergency power supply sehingga kita dapat memiliki tenaga listrik walaupun terjadi pemadaman ketika bencana ini terjadi. Survival juga sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai macam cuaca buruk maupun bencana yang akan dihasilkan oleh perubahan iklim ini. Karena dengan survival kit ini kita akan memiliki tingkat
probabilitas keselamatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah damage prevention, di mana damage prevention ini dapat kita lakukan dengan cara seperti contohnya adaptasi di industri, di mana industri sekarang memiliki emergency equipment seperti pompa-pompa yang akan dapat memompa air yang dibawa oleh banjir sehingga industri tersebut tetap dapat beroperasi dengan optimal. Best practice yang dapat kita jadikan sebagai contoh di sini adalah negara Costa Rica, di mana negara ini menghasilkan energi listriknya 97% dari sumber-sumber energi yang dapat terbarui. Seperti contohnya adalah sumber energi angin, sumber energi geotermal, maupun sumber energi air. Di sini negara Costa Rica memiliki suatu benefit yang sangat besar karena memang negara Costa Rica ini memiliki gunung berapi yang sangat aktif. Yang berarti bahwa Indonesia juga dapat melakukan dan mengaplikasikan hal yang sama karena kita juga memiliki sumber geotermal yang sangat besar, sumber angin yang sangat besar, dan sumber air yang juga sangat besar. Oleh karena itulah, dari sini kita dapat mencontoh negara Costa Rica dan pada kedepannya kita juga dapat mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan serta meningkatkan dan mengoptimalisasi penggunaan renewable energy yang berada di Indonesia. Sehingga pada nantinya Indonesia dapat mengurangi dampak-dampak dari perubahan iklim serta mencegah perubahan iklim menjadi lebih buruk ke depannya.